Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru pembimbing yang saya hormati, saya Eko Sujiarto dari kelas 11 TKR 4 program keahlian teknik kendaraan otomotif, tempat PKL di User Motor Jajan. Bapak Ibu pembimbing yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan yang saya buat di bengkel User Motor dengan judul penggantian kampas rem tromol Toyota Kijang. Bapak Ibu pembimbing yang saya hormati, rem adalah salah satu komponen pokok pada kendaraan. Seperti teori yang saya kutip dari buku New Step Toyota, bahwa fungsi rem adalah untuk menghentikan laju kendaraan. Jadi salah satu fungsi rem adalah untuk menghentikan laju kendaraan. Rem sendiri terdiri dari berbagai macam. Dari penggeraknya bisa kita jumpai di lapangan, khusus untuk kendaraan kecil, yaitu menggunakan penggerak hidrolis. Rem pada kendaraan Toyota Kijang itu untuk yang depan itu menggunakan sistem rem cakram atau disc brake. Sedangkan untuk rem yang belakang itu menggunakan sistem rem tromol. Pada judul laporan perbaikan atau mengganti kampas rem tromol pada Toyota Kijang, kenapa saya membuat laporan itu? Karena pada PKL yang telah saya laksanakan, saya sering sekali menjumpai pekerjaan yang berhubungan dengan rem tromol pada Toyota Kijang. Baiklah, untuk rem tromol sendiri itu mempunyai beberapa komponen. Komponen rem tromol pada Toyota Kijang itu antara lain adalah kampas rem atau sepatu rem, tromol rem, silinder roda, piston, baut penyetel, pegas pengembali, baut untuk membleeder, dan backing plate. Dari beberapa komponen itu bisa bekerja untuk menghentikan laju kendaraan, itu mempunyai cara kerja masing-masing. Secara keseluruhan, sistem rem cara kerjanya adalah sebagai berikut. Saat pedal rem diinjak, tenaga dari pedal rem akan mendorong minyak atau cairan hidrolis pada sentral rem. Tenaga pada sentral rem akan diteruskan selang rem menuju piston yang ada pada roda atau silinder roda. Silinder roda itu nanti akan menggerakkan atau mendorong kampas rem sehingga bergesekan dengan tromol rem, sehingga kecepatan laju kendaraan bisa dikurangi atau berhenti. Sebelum melakukan pemeriksaan dan pembongkaran sistem rem, hal yang pertama harus dilakukan adalah persiapan alat. Adapun alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan rem tromol Toyota Kijang antara lain adalah kunci roda, dongkrak, jack stand, kunci ring 12, obeng min dan obeng plus, baut 12, nampan, dan peralatan keamanan yang lain seperti lap, marjun, dan sebagainya. Sebelum melakukan pemeriksaan sistem rem, hal yang pertama harus dilakukan yaitu tempatkan kendaraan pada bidang yang datar. Setelah itu ganjal roda bagian depan, karena yang akan dilakukan pekerjaan adalah roda bagian belakang, sehingga rem tidak perlu diaktifkan. Setelah kendaraan pada posisi bidang datar, selanjutnya adalah kendorkan mur roda terlebih dahulu. Setelah mur roda kendor, siapkan jack stand dan dongkrak. Kemudian dongkrak kendaraan sampai
batas ketinggian yang diperlukan untuk nanti menahan beban pada jackstand. Setelah jackstand ditempatkan pada sasis, kemudian dongkrak diturunkan. Pastikan dongkrak pada posisi aman, tidak mengganggu area kerja. Setelah itu lepaskan roda, kemudian letakkan pada posisi yang aman. Setelah roda terlepas, langkah selanjutnya adalah melepas tromol. Sebelum melepas tromol, terlebih dahulu periksa kondisi tromol. Apabila dirasa berat atau susah untuk dilepas, silahkan di-tracker menggunakan baut ukuran 12. Setelah tromol terlepas, periksa kondisi dari komponen-komponen rem tromol pada Toyota Kijang. Setelah diperiksa, ternyata komponen rem ada kerusakan pada satu, kampas rem aus. Yang kedua adalah ada kebocoran pada silinder roda. Setelah dilakukan identifikasi, kemudian lepas komponen-komponen rem tromol berurutan, dimulai dari pegas pengembali, kemudian penahan kampas rem, kemudian pegas bagian bawah beriringan dengan melepas sepatu rem. Setelah itu lepas silinder roda yang tadi terjadi kebocoran, kemudian identifikasi sil roda pada silinder roda tersebut. Setelah diidentifikasi, ternyata sil roda tersebut harus diganti. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, yang harus dilakukan penggantian adalah sil pada silinder roda dan sepatu rem yang sudah aus. Setelah dilakukan pembersihan terhadap komponen-komponen rem yang akan dipasang kembali, kemudian pasang komponen-komponen rem secara berurutan dengan cara terbalik dari yang terakhir dilepas. Pertama, pasang silinder roda pada sil silinder roda pada unit silinder roda. Kemudian pasang sepatu rem atau kampas rem, baik yang sebelah depan atau yang belakang, kemudian dikunci bersamaan dengan memasang pegas pengembali bagian bawah. Dan cek juga untuk baut penyetelnya sehingga lurus dengan posisi yang telah ditentukan. Kemudian langkah terakhir adalah pasang pegas pengembali bagian atas. Setelah itu cek apabila ada komponen yang belum terpasang. Lalu pasang tromol. Sebelum memasang tromol, pastikan tromol sudah dalam keadaan bersih. Kemudian setel dari posisi kampas rem. Setelah dilakukan penyetelan, pasang tromol dan dilakukan bleeding atau pembuangan udara palsu. Nah, bleeding ini fungsinya untuk nanti tekanan pada pedal rem langsung menekan pada silinder roda, jadi tidak ada udara di dalam sistem. Langkah-langkah bleeding harus dilakukan dengan 2 orang. 1 orang menekan pedal rem dan 1 orang lagi membuang udara palsu pada silinder roda melalui baut nempel. Setelah bleeder selesai, kemudian cek kembali dan setel kembali posisi kampas rem sesuai SOP. Setelah itu pasang roda, pastikan mur pengikat roda kencang, terus naikkan mobil, lepas jackstand. Setelah kendaraan diturunkan kembali, silahkan kencangkan mur roda sesuai SOP dan kemudian kendaraan bisa diuji coba. Setelah dilakukan uji coba dan pemeriksaan sistem rem tadi, ternyata rem dapat bekerja dengan baik atau dalam istilah bengkelnya adalah pakem. Nah, itu urutan-urutan pekerjaan dari pemeriksaan dan penggantian dari komponen rem tromol pada Toyota Kijang. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa apabila sistem rem tidak bekerja atau berfungsi dengan normal, silakan segera dibawa kepada bengkel atau dicek dari sistem rem yang ada.
apakah ada kemungkinan kebocoran pada sistem rem atau memang kapas yang sudah aus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan laporan PKL dengan judul perbaikan sistem rem pada mobil Toyota Kijang, khususnya rem tromol atau lem belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.